ya, penulisannya Bapak Ibu ya, penulisannya sama dengan, penulisan nama lembaga di surat undangan yang terdapat di link bit.ly undangan PTM terbatas atau seperti yang tadi ditampilkan di awal, seperti itu. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, dalam mengakses program belajarnya gitu ya, karena kita akan menggunakan platform pelatihan, nanti Bapak Ibu perlu sign in gitu ya, perlu mendaftarkan akunnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di video tutorial. Video tutorialnya ada di link bit.ly tutorial ikut PTKMB ISB. Seperti yang terdapat di depan ya Bapak Ibu. Link video tutorial pendaftaran pelatihan bisa dilihat di https://bit.ly tutorial ikut PTKMB ISB, seperti itu. Nah, nanti, jika Bapak Ibu sekalian gitu ya sudah menyelesaikan nih 8 program belajarnya ini, 8 modul belajarnya gitu ya, sampai dengan 100%, nah nanti otomatis di akhir program belajarnya, di dalam platform pelatihan itu Bapak Ibu dapat mendownload sertifikatnya gitu. Jadi otomatis akan mendapatkan sertifikat dan diharapkan, akan memenuhi 8 sertifikat ya, karena ada 8 program belajar, seperti itu. Nah, selain menyelesaikan 8 modul tersebut gitu ya, diharapkan untuk mengisi formulir gitu ya, mengisi formulir. Nah, ini di poin nomor 2, PTK mengisi formulir https://bit.ly PTK PTM terbatas. Nah, jadi untuk, seluruh gitu ya PTK yang mengerjakan program pelatihannya, termasuk dengan pimpinan satuan pendidikan, mengisi formulir tersebut gitu ya. Data untuk, data untuk pengisian, siapa saja yang mengerjakan program belajarnya gitu. Nah, untuk nomor 3, nah untuk pimpinan satuan pendidikannya sendiri, dimohon untuk mengisi formulir di https://bit.ly pimpinan PTM terbatas. Nah, untuk formulir yang nomor 3 ini diisi oleh pimpinan satuan pendidikan, nanti akan ada data-data yang diminta gitu ya, terkait dengan berapa banyak jumlah guru gitu ya, atau jumlah murid dan jumlah orang tua yang akan diikut sertakan pada saat nanti jika mengikuti PTM terbatas gitu. Berapa banyak sih guru yang akan didaftarkan gitu ya, dari, total jumlah guru yang ada, seperti itu. Nah, ini gitu ya, si modul ini silahkan dikerjakan selama 1 minggu ini gitu ya, batasnya sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 September, pukul 15.00 WIB, gitu. Nah, jadi sampai jam 3 sore silakan dioptimalkan untuk menyelesaikan 8 modul ini sampai dengan 100% dan mendapatkan 8 sertifikat gitu ya. Nanti saat hari Sabtu jam 3 sore itu, program belajarnya akan kami nonaktifkan dulu gitu ya, akan kami cut off dulu gitu dan kami akan mengecek gitu ya, menghitung, seberapa banyak progres dari setiap satuan pendidikan gitu. Apakah misalkan ya dari satuan pendidikan, A ini sudah menyelesaikan 100% dan mendapatkan 8 sertifikat dari seluruh PTK-nya gitu ya, atau tidak. Nah, nanti pengumumannya akan diumumkan pada saat hari Selasa, tanggal 14 September jam 15.30. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi seperti ini gitu ya, hari Selasa. Kami akan informasikan satuan pendidikan mana saja yang sudah lulus gitu ya, menyelesaikan 8 modul ini dan mana saja yang, belum lulus sehingga mungkin perlu mengejar gitu ya di minggu kedua sambil melanjutkan modul selanjutnya, seperti itu. Nah, baik, ini untuk, program yang PTKMB di minggu pertama gitu ya, untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya selanjutnya, di minggu ini juga gitu ya, eee, untuk murid dan orang tua juga sudah mulai bisa, mengerjakan program belajarnya. Jadi, kami sampaikan kembali bahwa untuk pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh, guru gitu ya atau PTK dan pimpinan satuan pendidikannya saja, tapi juga, kita perlu melibatkan murid dan juga orang tua gitu ya, karena murid dan orang tua juga akan terlibat dalam PTM terbatas nantinya. Nah, yang pertama mungkin untuk murid dulu ya saya sampaikan. Untuk murid dulu ini hanya dikerjakan oleh murid pada jenjang SMP atau MTS dan SMK atau SMK atau MA dan, madrasah sederajat gitu ya. Jadi, untuk murid yang, PAUD atau mungkin SD atau MI itu tidak perlu mengerjakan. Hanya murid dalam jenjang SMP ke atas gitu ya, SMP, SMA gitu ya, atau mungkin, madrasah sederajat dan juga dari, LKP atau mungkin PKBM seperti itu.
Nah, untuk murid gitu ya, cukup mengerjakan satu program belajar aja gitu ya. Satu program belajar, ini program belajarnya memang program belajar ISB gitu ya. Judulnya Cara Belajar Through Blended Learning. Nah, nanti, murid-murid silakan bisa akses ya Bapak Ibu ya, diinformasikan silakan murid-murid untuk mengakses melalui tautan bit.ly/program murid gitu. Nanti ketika klik link itu, maka akan muncul nih programnya. Murid-murid tinggal mengikuti aja gitu ya. Dan tadi ya untuk, tutorial pendaftarannya murid-murid juga bisa diarahkan untuk melihat video yang ada di, link di bit.ly tutorial ikut PTKMB ISB gitu. Jadi, acuan untuk tutorial mengikuti pelatihannya, mengikuti program belajarnya pada platform ada di video tersebut gitu ya. Nah, selain murid mengerjakan programnya, satu program belajar ini atau satu modul belajar ini, murid-murid juga silahkan diarahkan untuk mengisi formulir yang tertera di depan bit.ly murid PTM terbatas, seperti itu. Jadi untuk murid-murid jenjang SMP ke atas gitu ya, silakan diinformasikan untuk mengikuti program belajar murid ini gitu ya, dan juga mengisi formulir. Nah, selain itu, selain murid-murid, untuk orang tua atau wali murid, kita pindah ke yang sebelah kanan gitu ya, juga dihimbau untuk mengikuti satu program belajar atau mengikuti satu modul belajar. Linknya gitu ya ada di bit.ly program ortu. Nanti, ketika diklik linknya akan muncul nih program belajar seperti gambar yang ada di depan ya cover-nya, mendampingi anak belajar campuran atau blended learning. Nah itu silahkan untuk dikerjakan oleh orang tua. Kalau untuk orang tua dan wali murid ini dari semua jenjang ya gitu, jadi dari mulai PAUD sampai dengan, seterusnya gitu. Jadi untuk murid kita mulai dari SMP aja, tapi untuk orang tua kita mulai dari jenjang PAUD juga gitu, PAUD ke atas. Nah, nanti setelah mengerjakan, program belajarnya, orang tua juga diminta untuk mengisi formulir. Formulirnya ada di link bit.ly ortu PTM terbatas, seperti itu. Dan mohon untuk diinformasikan juga kepada, murid-murid gitu ya dan juga orang tuanya untuk mendaftarkan gitu ya, dirinya dengan menuliskan nama lembaga yang didaftarkan sesuai dengan, yang terdapat di undangan PTM terbatas gitu ya. Jadi penulisannya diharapkan mengacu semua ke penulisan nama lembaga atau satuan pendidikan yang ada di surat undangan. Nah, mungkin untuk orang tuanya sendiri nanti mohon dibantu diarahkan gitu ya, saat mendaftarkan diri ke platform pelatihan, nanti kan harus mengisi nama lembaga atau instansi. Silakan diisi sesuai dengan nama, dari lembaga anak-anaknya gitu, lembaga anak-anaknya. Jadi bukan lembaga mungkin tempat orang tua bekerja, bukan, tapi karena kita sekarang, sedang bersama-sama dalam pelatihan untuk satuan pendidikannya gitu ya, mempersiapkan untuk dapat, melakukan PTM terbatas, jadi orang tua juga nanti diminta untuk mengisi nama lembaga atau satuan pendidikannya itu sesuai dengan nama, satuan pendidikan dari anak-anaknya, seperti itu. Nah, untuk program murid dan orang tua ini, silakan gitu ya diinformasikan untuk diselesaikan dalam minggu ini. Jadi dari hari ini tanggal 6 sudah bisa diakses sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 September 2021. Namun jika memang ternyata, ada yang masih belum lengkap atau belum selesai nanti, akan dibuka kembali kesempatan di minggu kedua. Tapi mohon untuk dioptimalkan dapat diselesaikan terlebih dahulu di 1 minggu ini, seperti itu. Oke, nah nanti ini juga akan diinformasikan, terkait dengan progres dari, murid-murid dan orang tuanya masing-masing itu di tanggal 14 September ya, di hari Selasa depan akan kami informasikan juga hasil dari, setiap satuan pendidikan itu seperti apa sih dalam, pelatihan minggu pertama ini. Oke, baik, mungkin itu untuk yang minggu pertama. Nah selanjutnya oke, ini untuk yang minggu kedua. Nah, minggu kedua ini gitu ya, kita akan mulai dari tanggal 14 betul ya, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan. Minggu kedua ini kita akan mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 ya, gitu. Jadi, pertama adalah yang perlu diperhatikan gitu ya oleh, seluruh Bapak Ibu, PTK dan pimpinan satuan pendidikan. Yang pertama adalah perlu menghadiri sesi checkpoint yang tadi sudah saya sampaikan ya. Sesi checkpoint pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, pukul 15.30 WIB di tautan YouTube yang tertera di depan. Jadi ini nanti tautan YouTube-nya sudah tersedia ya Bapak Ibu, tinggal diakses aja sesuai dengan yang tertera gitu ya. Nah, setelah nanti mengikuti sesi checkpoint gitu ya, selain sesi checkpoint, kita juga nanti akan ada sesi refleksi di hari Selasa.
Nah, setelah itu, akan diumumkan tuh tadi gitu ya, progres dari tiap satuan pendidikan seperti apa nih gitu ya, apakah sudah lulus 8 modulnya gitu ya, atau ternyata masih ada yang kurang. Nanti kami akan informasikan bagian mana yang kurang, sehingga Bapak Ibu juga nanti dapat, mengejar gitu ya ketertinggalannya supaya bisa lulus di minggu kedua. Nah, setelah menghadiri sesi checkpoint gitu ya, nah silakan melanjutkan lagi nih gitu untuk menyelesaikan 3 modul gitu ya, 3 modul ISB untuk PTK, hingga 100% dan juga mendapatkan sertifikat juga ya, karena ada 3 modul belajar jadi tentu saja 3 sertifikat, seperti itu. Nah, untuk programnya sendiri, mmm, seperti yang tertera di depan ya, dari nomor 1 ada program ISB, berkenalan dengan pembelajaran campuran atau blended learning, sampai dengan nomor 3 ada ISB, strategi pembelajaran campuran. Nah, ini silahkan modulnya diselesaikan secara mandiri hingga 100% dan mendapatkan 3 sertifikat. Nah, namun setelah itu, untuk poin nomor 3 akan ada sesi belajar gitu ya, sesi belajar live seperti ini pada hari Jumatnya, tanggal 17 September pukul, 15 sampai 17 di link YouTube yang tertera di depan. Seperti itu. Nah, jadi, untuk minggu kedua gitu ya, berarti ada dua sesi YouTube yang perlu dihadiri ya Bapak Ibu. Pertama adalah hari Selasa untuk sesi checkpoint dan yang kedua adalah hari Jumat untuk sesi belajarnya gitu ya. Nah, selain itu silahkan dioptimalkan untuk menyelesaikan 3 modul gitu, menyelesaikan 3 modul. Namun jika memang Bapak Ibu ternyata di minggu sebelumnya ada yang belum lulus, tentu saja selain 3 modul ini perlu menyelesaikan yang belum selesainya di minggu sebelumnya gitu ya. Tapi harapannya semua sudah selesai, sudah lulus di minggu sebelumnya untuk 8 modulnya, sehingga di minggu kedua tinggal fokus untuk menyelesaikan 3 modul ini dan juga menghadiri sesi belajar dan sesi checkpoint-nya, seperti itu. Nah, nanti jika memang masih ada yang belum mengisi formulir untuk PTK diminta untuk mengisi kembali formulir PTK PTM terbatas, seperti itu. Nah, mmm, untuk yang bagian merah ini di bawah saya ingatkan kembali, kami masih menghimbau untuk penulisan nama lembaga gitu ya, silakan dipastikan sudah sesuai dengan penulisan yang ada di link undangan PTM terbatas, seperti itu. Dan tadi yang sudah, disampaikan juga gitu ya, bahwa penulisan ini cukup penting karena kesalahan penulisan nama lembaga dapat menyebabkan ketidaklulusan. Nah, dan secara paralel gitu ya, tadi PTK dapat menyelesaikan modul-modul, PTKMB yang belum selesai atau belum lulus, dan juga murid dan orang tua juga sama gitu ya, dapat menyelesaikan jika memang masih ada yang belum selesai. Nah, nanti setelah, mengerjakan ini semua sampai dengan tanggal 20 ini kami akan, nonaktifkan programnya atau kami akan melakukan proses cut off itu di hari Senin tanggal 20 pukul 17.00. Nah, jadi semua ini batas akhir maksimal itu diselesaikan adalah hari Senin tanggal 20 September pukul 17.00. Nanti setelah itu apa yang perlu dilakukan gitu ya, Bapak Ibu sekalian mohon menunggu SK kelulusan maupun surat undangan remedial yang nanti akan diinformasikan oleh dinas gitu ya, ataupun oleh kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, seperti itu. Jadi tinggal menunggu saja hasil akhir dari, 2 minggu pelatihan itu seperti apa, apakah, lulus atau tidak, ataukah perlu melakukan remedial atau mungkin ada informasi lainnya yang nanti akan diinformasikan melalui SK dan surat undangan, seperti itu. Oke, selanjutnya nah, mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih nanti gitu ya penghitungan lulus atau tidaknya gitu. Nah, ini mungkin, mari kita sama-sama simak gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja untuk menyatakan lulus atau tidak, bagi satuan pendidikan Bapak Ibu kami, sudah menentukan kriteria kelulusan gitu ya. Nah, seperti yang terdapat di depan, jadi, nanti kami akan melihat dari warga satuan pendidikan terlebih dahulu ya, dari yang bagian kiri itu, apakah PTK, murid, atau orang tua gitu, karena kriterianya ada perbedaan. Pertama adalah untuk PTK sendiri gitu ya. Untuk PTK, indikator kelulusannya adalah ketuntasan program belajar mandiri 100%. Jadi tadi ya, kalau misalkan di total untuk PTK ini ada, 8 modul PTKMB ditambah 3 modul ISB, berarti total ada 11 modul.
Nah, syarat lulusnya adalah seluruh PTK yang ikut pelatihan gitu ya dalam 2 minggu ini perlu menyelesaikan 11 program belajar tersebut sampai dengan 100% gitu ya, sampai dengan 100% tidak kurang, sama sekali gitu, harus 100%. Nah, nanti kami akan lihat gitu, yang lulus, sampai dengan 100% ini tuh ada berapa banyak sih jumlahnya gitu ya, orangnya tuh gitu ya. Nah, jika ternyata jumlah orangnya kurang dari 15% dari orang yang didaftarkan oleh pimpinan satuan pendidikan melalui formulir yang tadi diinformasikan, nah maka dinyatakan belum lulus kalau kurang dari 15%. Tapi kalau misalkan sudah lulus gitu ya, sudah lebih dari 15%, kami akan lihat berapa persen kelulusannya, lalu, itu dinyatakan lulus dengan kategori yang ada di depan. Jadi kalau misalkan, oh yang lulusnya 15%, maka dinyatakan lulus pemula gitu ya, tapi mungkin, oh 30% kami nyatakan lulus, penggagas dan seterusnya jika memang ternyata dari semua yang ikut pelatihan semuanya beres sampai 100% dan itu yang diharapkan gitu ya, nah maka akan dinyatakan lulus penggerak, seperti itu. Nah, bagi murid gitu ya, selanjutnya untuk yang murid, nah untuk murid sendiri ini kita lihat dari indikatornya dari partisipasi program belajar mandiri. Nah, berapa banyak nih murid yang mengikuti program belajar mandiri yang tadi sudah disampaikan ya, ada satu program gitu ya. Nah, kalau ternyata jumlah muridnya kurang dari 5% dari jumlah murid yang didaftarkan, maka dinyatakan belum lulus. Tapi jika misalkan sudah lebih dari 5%, maka dinyatakan lulus sesuai dengan kategori yang terdapat di depan, seperti itu. Begitu pula untuk orang tua, kami lihat dari partisipasi program belajar mandirinya ya, pada satu program belajar yang tadi ditampilkan, jika kurang dari 5% maka belum lulus, tapi jika lebih dari 5% maka sudah dinyatakan, lulus sesuai dengan kategori yang terdapat di depan. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan kembali gitu ya, Eee, persentasinya itu mungkin masih bingung ya Bapak Ibu ya, dihitung dari mana sih gitu kan. Nah jadi seperti yang dituliskan di bawah gitu ya di keterangan, persentase dihitung dari jumlah masing-masing warga satuan pendidikan yang akan mengikuti PTM terbatas gitu ya. Jadi misalnya, oh, ternyata di, satuan pendidikan ini total itu ada 50 orang PTK gitu ya. Tapi yang akan diikutkan pada PTM terbatas tahap 2 ini pada PTM terbatas nanti gitu ya, jika sekolahnya lulus adalah 30 orang gitu. Nah, maka nanti, Bapak Ibu pimpinan satuan pendidikan itu akan mengisi formulir yang tadi diinformasikan. Nah, di sana kami meminta untuk mendaftarkan berapa banyak nih jumlah PTK yang akan mengikuti PTM terbatas. Oh, misalkan ternyata di sini contohnya 30 orang gitu ya, didaftarkan oleh Bapak Ibu pimpinan di formulir 30 orang. Nah, maka kami akan hitung dari 30 orang itu, apakah gitu ya, yang lulus itu, berapa persennya sih gitu ya. Jadi seperti yang dilihat di sini, maka angka 15% diambil dari 15%-nya dikali 30-nya atau jumlah orang total yang didaftarkan gitu. Oh ternyata 4,5 orang atau dibulatkan menjadi 5 orang. Sehingga, kami akan mengacu ke situ gitu ya. Setidaknya ada, 5 orang yang menyelesaikan nih program belajar mandirinya sampai 100% baru dapat dinyatakan lulus, seperti itu. Oh tapi ternyata 30 orangnya mengikuti pelatihan dan 30-30-nya lulus sampai dengan 100%. Nah tentu saja akan berbeda ya gitu dengan tadi 5 orang. Ketika misalkan 30-nya ikut berarti kan 100%-nya. Oh, maka Bapak Ibu satuan pendidikan dinyatakan lulus penggerak, seperti itu. Nah, perhitungan yang sama juga dilakukan untuk murid dan orang tua. Jadi nanti jumlahnya mengacu kepada jumlah yang didaftarkan oleh pimpinan satuan pendidikan pada formulir yang dibagikan, seperti itu. Nah, lalu untuk poin keterangan yang kedua, capaian satuan pendidikan ditentukan berdasarkan capaian kategori yang paling rendah dari setiap warga satuan pendidikan. Nah, misalnya seperti apa gitu ya, oh misalnya ternyata, dari kategori PTK gitu ya, satuan pendidikannya lulus di kategori penggerak misalnya gitu ya. Oh tapi untuk kategori murid lulusnya di kategori pendobrak gitu ya. Jadi, lebih rendah gitu kan. Dan untuk kategori orang tua lulusnya di kategori penggagas, lebih rendah lagi ternyata. Nah maka nanti sekolah atau madrasahnya atau satuan pendidikannya akan kami nyatakan lulus di kategori penggagas. Jadi kategori yang paling rendah dari, capaian warga satuan pendidikannya, seperti itu. Dan terakhir, diingatkan kembali penting untuk diperhatikan penulisan nama satuan pendidikan atau sekolah atau lembaganya pada saat pendaftaran di platform pelatihan maupun di formulir
perlu sama persis dengan surat undangan yang kemarin sudah dibagikan, seperti itu. Baik, nah, untuk gambaran mungkin ya gitu ya, dari pelatihan-pelatihan sebelumnya Bapak Ibu, masih terdapat satuan pendidikan yang belum lulus. Nah, saya mau coba sampaikan gitu ya, biasanya apa sih penyebabnya gitu ya sampai ada yang belum lulus. Mungkin ini juga bisa menjadi, persiapan dan antisipasi bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang pertama adalah tadi, penulisan lembaga oleh PTK murid dan orang tua di platform pelatihan tidak sesuai. Jadi bisa jadi salah ketik atau salah pilih lembaga dan lain sebagainya. Nah, makanya mengapa ini kami ingatkan terus-menerus gitu ya, mohon untuk, diperhatikan dan diinformasikan kepada murid dan orang tuanya bahwa penulisan lembaga harus mengacu pada, mmm, penulisan yang tertera di undangan pelatihan ya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan di kanan nih, PTK murid, dan orang tua mengisi nama lembaga pada saat registrasi ke platform pelatihan sesuai dengan lembaga yang tertera di bit.ly undangan PTM terbatas gitu ya. Dan untuk tutorialnya bisa diakses gitu ya di bit.ly tutorial ikut PTKMB ISB gitu. Jadi, tidak perlu khawatir gitu ya, silakan diperhatikan penulisannya sesuai dengan yang ada di dalam surat undangan pelatihan dan juga silahkan melihat tutorialnya di link tersebut ya. Jadi ada video tutorialnya untuk mengikuti, program belajarnya di platform pelatihan, seperti itu. Nah lalu penyebab yang kedua adalah kepala satuan pendidikan tidak mengisi formulir data satuan pendidikan. Nah ini juga yang memang perlu diperhatikan ya. Jadi, mohon kepada para pimpinan, para kepala satuan pendidikan wajib mengisi formulir di bit.ly pimpinan PTM terbatas. Kenapa? Karena tadi ya seperti yang sudah disampaikan, datanya ini, data terkait dengan tadi perhitungan yang jadi acuan untuk, standar kelulusan itu berdasarkan dengan data yang didaftarkan oleh para pimpinan di formulir ini, seperti itu. Lalu poin yang ketiga, data yang diisikan kepala satuan di formulir satuan pendidikan tidak sesuai. Contohnya, mengisi total guru di satuan pendidikan untuk menjawab total guru yang mengikuti piloting. Nah jadi, eee seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, nanti di formulir yang harus diisi oleh pimpinan ini, di formulir, bit.ly pimpinan PTM terbatas itu, kami akan meminta data gitu ya. Yang pertama adalah, berapa banyak gitu ya jumlah guru atau jumlah, PTK di satuan pendidikannya gitu ya. Nah itu silakan diisi dengan jumlah guru yang memang ada gitu ya, keseluruhannya berapa sih gitu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi nanti yang perlu ditekankan gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak gitu jumlah guru yang akan diikutkan dalam PTM terbatas gitu. Jadi ketika nanti memang sekolah dinyatakan, dapat melakukan PTM terbatas itu, guru yang mau dilibatkan itu berapa banyak. Nah, data itu yang, mohon untuk diisikan gitu ya dengan teliti dan dengan sesuai. Sesuai dengan apa yang mungkin disepakati oleh sekolahan atau oleh satuan pendidikannya masing-masing, seperti itu. Nah, lalu yang keempat gitu ya, faktor penyebab lainnya apa sih? Orang tua dan murid itu tidak mengisi formulir gitu, padahal data orang tua dan murid ini juga sangat penting untuk menentukan kelulusan. Nah, oleh karena itu mohon gitu ya bantuannya dari para pimpinan satuan pendidikan dan juga PTK untuk mengingatkan secara berkala kepada orang tua dan murid untuk mengisi formulir gitu ya. Jadi selain mengerjakan program tadi untuk mengisi formulir dengan teliti. Dengan teliti tadi ya penulisan nama sekolah juga diperhatikan, penulisan nama lembaganya gitu ya, dan juga, semua wajib mengisi gitu ya yang mengikuti pelatihan ini, begitu. Dan terakhir, email email dan nomor ponsel dari murid dan orang tua yang digunakan di akun di platform pelatihan dan formulir keikutsertaan tidak sesuai. Nah, ini juga jadi karena tadi ya ada 2 yang harus diikuti gitu ya. Pertama adalah mengikuti program belajar di platform pelatihan, dan yang kedua adalah mengisi formulir, ada data diri yang harus dilengkapi oleh orang tua dan murid. Nah, tapi seringkali orang tua dan murid ini tidak memasukkan data email dan nomor ponsel yang sesuai gitu. Jadi berbeda nih, oh di platform pelatihan mengisi dengan email yang A, tapi di formulir dengan email yang B, begitu pula untuk nomor ponsel. Nah, harapannya adalah silahkan gitu ya, diminta bantuan dari pimpinan satuan pendidikan dan PTK, mengingatkan kembali secara berkala kepada orang tua dan murid untuk mengisi email dan nomor ponsel yang sama di antara formulir keikutsertaan dan juga yang didaftarkan di platform pelatihannya, seperti itu. Nah, apa namanya, jadi
Ini gitu ya Bapak Ibu yang bisa menjadi acuan juga bersama gitu ya dan persiapan dan antisipasi bagi kita semua supaya, satuan pendidikannya kita tetap lulus gitu ya, tidak ada yang tidak lulus harapannya seperti itu. Saya yakin kalau misalkan kita coba untuk memperhatikan gitu ya, poin-poin di depan ini, insya Allah, kita bisa gitu ya menyelesaikan program pelatihannya dengan lancar sampai 100% dan sampai dinyatakan lulus nantinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya oke, nah ini untuk selanjutnya, apa namanya, sebelum nanti saya mungkin akan, lempar lagi ke Mbak Wita, saya ingatkan Bapak Ibu silahkan juga untuk mengisi absen sosialisasi hari ini gitu ya, di link bit.ly sosialisasi PTM terbatas gitu. Nah jadi, absen, hari ini gitu ya, sangat penting juga, jadi mohon untuk segera diisi gitu ya, baik dari sekarang sampai dengan, nanti ditutup gitu ya. Jadi segera diisi karena ini juga yang akan kami laporkan ke pihak dinas gitu ya untuk melihat berapa banyak sih satuan pendidikan yang hadir hari ini dari 2.175 yang diundang, seperti itu. Nah, tentu saja dalam proses pelatihan 2 minggu ke depan gitu ya, Bapak Ibu sekalian pasti, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya, atau mungkin di tengah pengerjaan muncul kendala-kendala gitu ya, atau mungkin membutuhkan informasi tambahan yang perlu diperjelas dalam prosesnya, silakan menghubungi call center kami gitu ya. Call center kami di sini ada kami bagi 2 ya Bapak Ibu. Jadi, yang pertama ini jika Bapak Ibu mengalami permasalahan atau memiliki pertanyaan terkait dengan platform pelatihannya sendiri gitu ya. Dan jadi untuk call center teknis platform pelatihannya sendiri, silakan hubungi nomor yang 0811 1709 940 begitu. Nah, tapi jika Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya, biasanya terkait dengan, PTM-nya sendiri atau misalkan kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya dari proses PTM terbatasnya sendiri, silahkan gitu ya dikontak melalui nomor yang bawah call center proses keseluruhan PTM terbatas di nomor 0812 8767 1339 atau 0812 8767 1340. Nah, call center ini hanya dapat dihubungi melalui pesan WhatsApp ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk menghubunginya melalui WhatsApp, baik ke nomor yang atas ataupun yang bawah seperti itu. Nah, diinformasikan lagi juga jika memang butuh menonton ulang tayangan ini bisa diakses di tautan YouTube yang sama ya, bit.ly sosialisasi PTM terbatas BLDKI. Nah, lalu untuk presentasi yang barusan saya tampilkan itu silahkan diunduh gitu ya di link bit.ly presentasi sosialisasi PTM terbatas gitu. Dan yang terakhir seperti yang sudah diinformasikan untuk video tutorial pendaftaran program belajarnya di platform bisa mengakses di bit.ly tutorial ikut PTKMB ISB seperti itu. Nah jadi itu mungkin informasi-informasi yang bisa disampaikannya. Saya ingatkan kembali silahkan diisi absen sosialisasinya atau presensi kehadirannya untuk kegiatan hari ini gitu ya. Kami tunggu segera gitu ya, dari mulai sekarang sudah mulai bisa diakses, seperti itu. Baik, nah mungkin, untuk selanjutnya saya panggil Mbak Wita lagi ya mungkin untuk menambahkan terakhir beberapa poin pentingnya. Siap, terima kasih Mbak Aca. Bapak dan Ibu, bisa dipahami bahwa ini pasti banyak sekali informasinya dalam sekali waktu gitu ya, jadi mungkin pusing gitu ya rasanya. Oleh karena itu saya mendorong gitu ya, memotivasi untuk memfoto aja Bapak dan Ibu atau men-screenshot nih yang bagian ini yang terakhir ini, slide yang terakhir ini gitu ya. Nah, slide yang terakhir ini difoto, di-screenshot sekarang gitu. Nah, nanti di link-link inilah Bapak dan Ibu bisa menonton kembali videonya atau mengunduh presentasi dari Mbak Aca barusan, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa pelan-pelan membaca bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi slide terakhir ini aja. Kalau yang lain-lainnya tadi rada pusing, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi slide ini coba disimpan, gitu ya, karena ini yang paling penting. Nah, kemudian call center-nya juga sama, gitu ya. Nanti nggak usah panik. Pasti sekarang mah susah, pusing pasti. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu nanti ada kebingungan, kita punya 3 nomor yang insya Allah akan selalu membantu Bapak dan Ibu, gitu ya. Mas Irfan katanya link absensinya salah,
Mungkin bisa diperbaiki atau tidak bisa dibuka katanya. Oke, sambil diperbaiki Bapak dan Ibu, kembali lagi ya saya sampaikan bahwa silakan di di screenshot gitu ya atau di foto nih bagian ini. Nanti call centernya juga akan ngebantu. Nah, call center ini tuh pakai teks ya, Bapak dan Ibu, pakai WA teks. Jadi bukan di telepon, karena kalau di telepon nanti tidak bisa terangkat gitu ya. Nah, yang kedua, yang bakal nanya juga pasti banyak gitu. Jadi mohon bersabar gitu ya, mohon bersabar. Insya Allah semua akan dijawab satu persatu. Tapi rada ngantri sedikit gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah akan disampaikan gitu ya. Nah, banyak pertanyaan Bapak dan Ibu gitu ya. Oh ya, ini juga ada yang nanya tentang grup WA. Dulu kami pernah buat grup WA Bapak dan Ibu, tapi sekarang udah nggak efektif karena pada nggak dibaca juga. Pada skip juga di grup WA-nya gitu ya. Jadi makanya kita bikin call center gitu. Ini masih lebih baik gitu ya. Kemarin lebih efektif karena jadinya bisa bisa dijawab satu persatu. Oke. Silakan untuk absensinya Mas Irfan, kalau ada perubahan Bitly atau apa boleh dicek ya. Ini katanya banyak yang nggak bisa absen nih, katanya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu banyak yang bertanya tentang kenapa tidak lulus gitu ya. Nah, ini yang kita perlu sama-sama sadari ya, bahwa kita sedang menggunakan sebuah sistem teknologi gitu ya, yang teknologi itu satu sisi canggih ya Bapak dan Ibu, tapi satu sisi itu memang ada bodohnya juga gitu ya. Saya boleh bilangnya gitu. Salah satunya gimana? Kalau satu huruf aja kurang gitu ya, satu angka aja miss, itu tuh langsung dianggap sebagai gak lulus atau tidak sesuai kriteria gitu ya. Oleh karena itu dari tadi Bapak dan Ibu disampaikan gitu ya, untuk berkali-kali yang pertama nama sekolahnya pastikan persis dengan yang ada di undangan. Jadi pada saat memasukkan login ke platform sekolahmu, itu sama persis tuh namanya dengan yang ada di undangan. Jangan sampai nama sekolahnya tidak sama dengan yang ada di undangan, gitu ya. Yang kedua, perhatikan betul tentang kriteria. Coba boleh diperlihatkan kriteria kelulusannya, Mbak Melda. Slide yang kriteria kelulusan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Di sini kami sudah kasih contoh nih. Persentase dihitung dari jumlah masing-masing warga satuan pendidikan yang akan mengikuti PPKBB. Misal, ada 50 orang PTK di satuan pendidikan. Hanya 30 PTK yang sudah vaksin, katakanlah begitu ya Bapak dan Ibu. Maka angka 15% ini, 15% yang ada di lulus pemula, itu diambil dari 30, maka 4,5 orang atau dibulatkan jadi 5 orang. Maka 5 orang PTK tersebut yang harus lulus semua program belajar. Nah, kemarin mungkin Bapak dan Ibu ada yang udah kok PTK saya udah ikutan. Nah, pertanyaannya udah lulus semua atau belum? Gitu kan. Itu juga perlu dicek gitu. Lalu yang kedua yang mungkin sering miss untuk dicek adalah ketika orang tua gitu ya. Mungkin orang tua suka udah banyak yang bilang udah kok Pak, udah gitu ya, udah ikutan. Nah, tapi sebenarnya apakah sudah ikutan atau belum itu tuh perlu ada mekanisme kontrolnya ya, karena kalau di mesin kelihatan ya dia ini masuk gitu ya, ini terekam atau tidak itu terlihat Bapak dan Ibu. Nah, ya mesin hanya akan ngikutin sesuai dengan yang dia terinput ke situ gitu. Nah, kalau orang tuanya mengatakan sudah ikut, tapi ternyata di mesinnya tidak terekam, ya berarti sebenarnya dia masih tidak ikut gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikontrol gitu ya. Itu yang mungkin Bapak dan Ibu perlu pahami. Jadi bisa jadi sebelum-sebelumnya, oh saya udah ngikutin gurunya, muridnya, orang tuanya. Nah, tapi apakah dicek udah semuanya mengikuti? Atau misalkan sudah mengikuti sebanyak-banyaknya. Itu kan yang perlu kita
juga periksa ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu, jadi intinya kalau nggak lulus berarti secara sistem di dalam mesinnya itu tidak mengikuti kriteria kelulusan ini gitu. Dan karena dia mesin, dia sistem ya begitu rumusnya nggak matching ya dianggap enggak gitu aja. Tidak ada kebijakan-kebijakan lain gitu. Nah itu yang mungkin saya juga perlu sosialisasikan gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Nah, terakhir juga mungkin yang berikutnya adalah memang betul buat yang baru Bapak dan Ibu, kok ini pelatihannya aneh banget sih, nggak kayak pakai sesi Zoom aja gitu ya. Nah, justru Bapak dan Ibu, kami sedang memperkenalkan dengan the real blended learning. Blended learning itu pada dasarnya adalah pengombinasian tidak hanya offline dan online, tapi pengombinasian dari belajar mandiri dan belajar terarah atau terjadwal. Nah, kalau tidak ada belajar mandirinya, Bapak dan Ibu, tidak mungkin dalam waktu 2 minggu akan tercapai 13 modul. Ya, tidak mungkin. Mau berapa sesi Zoom sehari? Bapak dan Ibu tidak akan bisa kerja gitu ya kalau ngikutin sesi Zoom aja tiap hari dari pagi sampai sore kan gitu ya. Nah, jadi ini memang sebuah gaya baru dalam belajar gitu. Jadi mungkin ada bingung-bingungnya, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, memang betul namanya juga hal baru gitu ya. Tapi boleh tanya ke yang sudah ikutan pelatihan PTKMB ISB sebelumnya, sudah lulus gitu ya, dan bahkan PTM terbatasnya sudah sukses gitu. Itu semuanya mengatakan pengalaman belajarnya luar biasa. Sesuatu hal yang baru, sesuatu yang awalnya bikin deg-degan dan pusing, tetapi ketika dilalui dan akhirnya berhasil, gitu ya, itu ternyata jadi pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya jadi kecanduan, jadi ketagihan dengan gaya belajar seperti ini. Gitu. Ya. Nah, jadi mari kita coba untuk belajar. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir saya mau coba membantu gitu ya. Saya coba membantu untuk sekolah-sekolah yang katanya memang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, orang tuanya, gurunya, muridnya juga sudah ikut, sudah ada sertifikatnya gitu ya. Kita akan coba bantu dengan mekanisme pengumpulan sertifikat gitu ya. Cuma pada dasarnya Bapak dan Ibu, kalau tidak lulus memang berarti tidak cukup banyak. Jadi tetap yang pelatihan sekarang harus ditambah. Muridnya, orang tuanya, gurunya harus ditambah. Kalau enggak, tetap enggak akan lulus nantinya. Gitu ya. Jadi untuk murid, orang tua, dan guru yang belum ikutan di batch sebelumnya, ikutkan di yang batch sekarang. Gitu ya. Nah, untuk yang mau mengumpulkan sertifikat, boleh Mbak Melda kita tunjukkan alamat emailnya. Form kotanya terbatas katanya Mas Irfan, bisa coba dicek lagi. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kalau memang nanti belum sempat mengisi absen, bisa dikontak juga ke nomor CS-nya ya. Nanti bisa dimintakan link absennya melalui CS-nya. Oke. Link presentasi perlu akses, coba dibuat juga, dibukakan ya. Oke, kita masih menunggu satu slide terakhir, gitu ya. Satu slide terakhir untuk ini. Ya, mengenai persentase dan kawan-kawan tadi sudah ada di slide-nya ya Pak Bu, jadi nanti bisa dipahami kembali saja. Ada yang tentang email, Melda. Atau mungkin dari aku aja, sorry. Aku juga bisa ya sharing ya, sebentar.
Nah ini, oke. Sebentar, saya yang sharing aja biar cepat. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya dan belum lulus, lalu merasa bahwa sudah kok saya sudah ada semua guru, orang tua dan murid gitu ya mengikuti pelatihannya. Silakan bukti dari sertifikatnya bisa dikirimkan ke di blendedlearningdki@edu.jakarta.go.id. Tapi sebelumnya mohon Google Drive-nya itu disusun gitu ya, supaya kita bisa sama-sama melacak sertifikatnya dengan benar gitu. Ada cara pengaturan folder dan filenya gitu ya, untuk bisa contoh drive sertifikatnya. Terus pastikan folder Google Drive-nya juga terbuka aksesnya untuk umum gitu, dan silakan kirimkan link folder Google Drive-nya ke blendedlearningdki@edu.jakarta.go.id. Ya, ini alamat email. Oke. Sekali lagi kalau ini masih terlalu cepat bisa di screenshot aja, di foto aja, nanti setelah ini bisa kita garap gitu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin cukup segitu dulu ya, Aca. Kita tampilkan yang terakhir aja, yang tadi tentang call center. Habis itu mungkin bisa Aca langsung tutup aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wita. Mungkin untuk Mbak Melda boleh tolong tampilkan kembali slide yang terakhir tadi. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk bersabar ya terkait dengan absensi. Sedang dipersiapkan kembali untuk kuota tambahannya, dan juga untuk link materi presentasi hari ini silakan sudah dapat diakses di link yang tadi tertera ya, di link yang sesuai ada di depan ini, bit.ly presentasi sosialisasi PTM terbatas. Silakan sudah dapat diakses untuk informasinya, dan seperti yang disampaikan tadi gitu ya, terkait dengan pertanyaan silakan menghubungi call center gitu ya. Jadi setelah sesi sosialisasi ini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab silakan hubungi call center gitu ya. Kalau terkait dengan teknis platform pelatihannya atau terkait dengan teknis pelatihannya sendiri bisa menghubungi nomor yang 0811. Dan untuk pertanyaan terkait dengan proses PTM terbatasnya atau kebijakan-kebijakan lainnya, silakan hubungi di 0812 gitu. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk Bapak Ibu dari satuan pendidikan yang belum mengisi absensi bisa menghubungi call center untuk diinformasikan kembali ya informasi selanjutnya. Tidak perlu khawatir, tetap bisa diakses nanti, seperti itu. Oke, untuk sesi sosialisasi hari ini saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari satuan pendidikan yang sudah hadir di sesi sosialisasi hari ini. Mulai hari ini juga silakan sudah mulai bisa diakses ya 8 modul program belajarnya gitu ya, dan juga 1 bagi murid dan orang tua juga. Silakan diinformasikan kepada murid dan orang tua dari satuan pendidikannya masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan sesi sosialisasi pagi hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak dan Ibu bisa lanjut di call center ya. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Selamat siang.